Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin alasan Anda terjebak dalam siklus yang sama, dengan gaji yang sama, dan masalah yang sama adalah karena pagi Anda sudah diatur untuk itu? Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa 10 menit pertama di hari Anda menentukan takdir Anda? Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi teruslah membaca, karena di akhir teks ini Anda akan mengerti alasannya. Sebagian besar orang bangun setiap hari dan tanpa sadar menyerahkan kendali atas hidup mereka kepada dunia. Mereka membuka mata dan segera mengambil ponsel, memeriksa notifikasi dan mulai bereaksi. Notifikasi pekerjaan, kabar buruk, tekanan-tekanan tak terlihat, seolah hari sudah mulai menentukan siapa mereka akan menjadi, apa yang akan mereka rasakan, dan bagaimana mereka akan berperilaku. Dan yang sedikit disadari orang adalah bahwa keputusan pertama ini, yang tampaknya tidak berbahaya, menentukan energi yang Anda bawa sepanjang hari. Saat inilah, antara membuka mata dan tindakan sadar pertama, kekuatan pribadi Anda dibangun atau dihancurkan. Napoleon Hill memahami hal ini lebih dari 1 abad yang lalu saat mempelajari pola pikir para pria terkaya dan paling sukses di dunia. Dan dia meninggalkan prinsip yang sangat jelas. Tindakan pertama di pagi hari harus menjadi tindakan pengendalian diri. Siapa yang mengendalikan paginya, mengendalikan hidupnya. Tapi apa arti sebenarnya mengendalikan pagi Anda? Artinya, membuat keputusan sadar untuk melakukan sesuatu yang sulit di awal hari. Sesuatu yang akan dilawan oleh pikiran Anda, yang tubuh Anda ingin hindari, yang kemalasan akan mencoba meyakinkan Anda untuk menundanya. Dan itulah mengapa keputusan ini sangat kuat. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hal pertama yang dilakukan? Kebanyakan orang adalah menunda alarm. Menekan tombol snooze sederhana itu lebih simbolis daripada yang terlihat. Itu bukan hanya penundaan 5 menit. Itu adalah pesan pertama yang Anda kirimkan pada diri sendiri. Saya melarikan diri dari ketidaknyamanan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Anda menghabiskan hari dengan melarikan diri. Melarikan diri dari pembicaraan sulit, tugas penting, keputusan yang diperlukan. Ini adalah efek domino yang tak terlihat tapi brutal. Sekarang bayangkan sebaliknya. Bayangkan bangun dan sebelum dunia menuntut sesuatu dari Anda memutuskan untuk menghadapi ketidaknyamanan. Bisa jadi mandi air dingin. Bisa juga berjalan saat lingkungan masih tidur. Bisa duduk dan menulis 1 halaman tentang ketakutan terbesar Anda. Bisa juga melakukan 20 push-up. Yang penting bukan tindakan itu sendiri, tapi simbolisme yang dibawanya. Karena ketika Anda melakukan itu, Anda mengirim pesan kuat ke pikiran Anda. Saya memimpin. Saya memilih yang sulit, karena yang sulit itulah yang membentuk saya. Praktik ini berhasil karena ada fenomena psikologis yang disebut efek primasi. Ini menyatakan bahwa apa yang terjadi pertama dalam rangkaian peristiwa memiliki bobot emosional dan pengaruh yang lebih besar terhadap kejadian berikutnya. Jika Anda memulai hari dengan kemenangan, meskipun itu pertempuran kecil, Anda menyiapkan otak untuk mengenali kemenangan sebagai pola. Dan ini bukan teori. Sebuah studi dari Universitas Carolina Utara menemukan bahwa orang yang menyelesaikan tugas sulit dalam beberapa jam pertama hari, mereka meningkatkan kemampuan ketahanan emosional mereka hingga 23% selama 8 jam berikutnya. Dengan kata lain, Anda secara mental menjadi lebih kuat. Napoleon Hill mengalami ini dengan sangat mendalam. Sedikit orang tahu, ketika dia masih seorang jurnalis muda yang belum terkenal, dia dipanggil untuk mewawancarai magnat Andrew Carnegie. Wawancara itu berlangsung selama 30 menit. Carnegie melihat potensi dalam diri Hill dan memberikan tawaran yang tidak biasa. Agar Hill menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya mempelajari orang-orang terkaya pada masanya dan menulis sebuah buku tentang rahasia kesuksesan mereka. Yang menarik, Hill tidak akan menerima gaji apapun selama proses itu. Hanya berbekal janji bahwa pengetahuan tersebut akan menjadikannya orang kaya. Hill ragu-ragu. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui hampir membuatnya terhenti. Namun, pada pagi itu, dengan mengambil keputusan sulit untuk mengatakan ya di tengah ketidakpastian, dia mengubah nasibnya sendiri dan kemudian nasib jutaan pembaca di seluruh dunia. Itu adalah kemenangan pertama pada hari terpenting dalam hidupnya.
Dan aku bertanya padamu, apa yang membuatmu terhenti di pagi hari? Apa hal sulit yang kamu tahu harus dilakukan, tapi kamu tunda? Mungkin itu bangun tanpa menekan tombol tunda alarm. Mungkin itu melihat dirimu di cermin dan menghadapi kenyataan tentang siapa dirimu yang sedang kamu menjadi. Mungkin itu memakai sepatu dan berlari selama 10 menit, meskipun kamu tidak punya keinginan. Atau mematikan ponsel dan menghabiskan waktu di awal hari hanya dengan dirimu sendiri. Kenyataannya adalah motivasi tidak pernah datang sebelum tindakan. Para pemenang tidak bangun karena termotivasi. Mereka bangun dengan komitmen. Mereka menciptakan motivasi dari kemenangan pertama mereka. Dan tahukah apa yang paling menarik? Setiap pagi kamu memenangkan pertarungan ini, identitasmu berubah karena ini bukan hanya tentang tugas itu sendiri. Ini tentang orang yang kamu menjadi saat kamu melakukannya. Orang yang menghadapi, yang tidak lari, yang tidak menerima menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Seperti kata Hill, kebiasaan melakukan apa yang kebanyakan orang hindari adalah yang membedakan kegagalan dari keberhasilan. Studi terbaru dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa keputusan sederhana untuk menyelesaikan tugas yang tidak nyaman sebelum pukul 8 pagi meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi penundaan hingga 40% dalam tugas-tugas berikutnya. Karena otak menganggap tindakan itu sebagai tanda kemauan kuat, dan ini melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan pencapaian. Bayangkan jika kamu melakukan itu setiap hari. Kemenangan kecil tapi simbolis di pagi hari. Dalam waktu singkat, kamu tidak hanya akan mengubah rutinitasmu, tetapi juga cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan identitas baru ini akan mulai menarik perilaku, peluang, dan hasil yang berbeda. Karena dunia merespons energi orang yang memimpin dirinya sendiri. Jadi, besok pagi, sebelum melakukan apapun, pilihlah pertarungan pertamamu. Tidak masalah apa itu. Asalkan itu sesuatu yang membutuhkan sedikit keberanian, disiplin, dan usaha. Lakukan selama 7 hari, lalu lihatlah. Lihat bagaimana orang mulai melihatmu berbeda, bagaimana masalah tampak lebih kecil, dan bagaimana peluang mulai muncul. Karena hidup selalu menguji mereka yang menginginkan perubahan terlebih dahulu. Tapi juga selalu memberi penghargaan kepada mereka yang mengambil kendali. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, terutama pada jam-jam pertama hari itu, membangun atau menghancurkan pola emosional dan mental yang kamu bawa sepanjang keputusan lainnya. Saat itulah pikiran yang masih rentan dan baru bangun tanpa pertahanan menyerap apa yang kamu katakan pada dirimu dengan paling dalam. Kebanyakan orang tidak sadar akan hal ini, tapi ketika bangun dan menggumamkan kalimat seperti, "Aku lelah sekali, hari ini akan berat," atau "Aku tidak tahan dengan rutinitas ini," mereka menanam benih kekalahan bahkan sebelum menyikat gigi. Dan itulah alasan mengapa hari-hari tampak mengulang pola yang sama yang mengecewakan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang seperti membawa awan gelap di atas kepala mereka? Selalu mengeluh, selalu melihat masalah, selalu mengharapkan yang terburuk. Dan seperti lingkaran setan, itulah yang diberikan hidup kepada mereka. Ini bukan kebetulan. Hal ini terjadi karena mereka setiap hari membangun identitas verbal kegagalan, dan hidup sebagai cerminan hanya mengembalikannya. Ini adalah versi modern dari ramalan yang menjadi kenyataan. Di sisi lain, mereka yang belajar berbicara dengan sengaja sejak dini mengubah energi mereka sendiri. Ini bukan tentang menipu diri sendiri atau menyangkal kenyataan. Ini tentang memilih kata-kata secara sadar yang membentuk siapa yang ingin Anda jadikan, bukan siapa yang ingin dipaksa oleh keadaan untuk Anda terima. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya lelah, ini akan sulit," Anda berkata, "Hari ini saya lebih kuat dari kemarin dan akan menjalani hari saya dengan penuh energi." Ini tidak berarti kelelahan hilang, tetapi berarti pikiran Anda mulai beroperasi dari identitas kekuatan, bukan kelemahan. Will Smith, salah satu contoh terbesar dari ini, mengungkapkan dalam wawancara bahwa sejak muda dia melihat dirinya di cermin dan berkata, "Saya akan menjadi aktor terbesar di dunia." Pada saat itu tidak ada yang percaya.
Bahkan dia tidak punya uang untuk membayar sewa. Tapi dia cepat memahami bahwa hidup tidak memberi apa yang pantas Anda dapatkan. Hidup memberi apa yang Anda tuntut dari diri sendiri, mengulanginya sampai tidak mungkin untuk tidak percaya. Ada sebuah studi hebat dari Universitas Carnegie Mellon yang membuktikan bahwa orang yang mengulangi afirmasi positif tentang kemampuan mereka sebelum tugas yang menantang menunjukkan ketahanan terhadap stres hingga 17% lebih tinggi dan kinerja kognitif yang lebih baik. Artinya, kata-kata Anda tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga secara langsung memengaruhi kinerja Anda. Jadi, besok pagi sebelum suara lain masuk ke dalam kepala Anda, apakah itu bos, kemacetan, atau media sosial, Anda harus mendengar suara Anda sendiri terlebih dahulu. Dan suara itu harus tegas, harus menyatakan siapa Anda dan siapa yang sedang Anda jadi. Katakan dengan lantang, dengan sikap tegak, menatap mata sendiri di cermin. Hari ini saya bertindak dengan keberanian. Hari ini saya menciptakan peluang. Hari ini saya membangun kehidupan yang ingin saya jalani. Jangan berbisik, jangan berbicara untuk angin. Bicara seperti orang yang percaya, meskipun awalnya terasa palsu. Pernahkah Anda berpikir cerita apa yang sedang Anda bangun untuk diri sendiri? Karena apa yang Anda ulangi berubah menjadi naskah yang Anda mainkan setiap hari. Dan tragedi terbesar bukanlah menjalani kehidupan yang sulit, tapi menghabiskan seluruh hidup Anda mengulangi kisah kelemahan yang Anda tulis sendiri, tanpa sadar. Jika Anda berpikir ini omong kosong atau tidak berlaku untuk semua orang, lihatlah sekeliling Anda. Orang-orang paling percaya diri, paling berani, dan yang paling menarik peluang tanpa kecuali adalah mereka yang tidak menunggu dunia untuk mengakui nilai mereka. Mereka mengatakannya dulu dengan kata-kata dan tindakan, baru kemudian dunia merespons. Besok saat bangun, jangan buka ponsel, jangan baca berita, jangan biarkan suara dunia masuk sebelum Anda mendengar suara Anda sendiri. Berdirilah di depan cermin dan nyatakan siapa Anda, siapa yang sedang Anda jadi, dan kehidupan apa yang pantas Anda jalani. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Anda akan melihat orang-orang memandang Anda berbeda, Anda akan bertindak berbeda, dan yang terpenting, Anda akan mulai percaya pada kemungkinan yang dulu tampak jauh. Karena, seperti yang dikatakan Napoleon Hill, jika Anda tidak menguasai pikiran Anda sendiri, Anda akan menjadi budak pikiran orang lain. Dan jika satu-satunya suara yang Anda dengar setiap pagi adalah suara ketakutan, kelelahan, atau keraguan, maka pikiran Anda sudah punya pemilik dan itu bukan Anda. Ada satu detail sunyi yang membedakan mereka yang membangun kehidupan secara sadar dengan mereka yang hanya bereaksi terhadap kehidupan. Kebiasaan menulis. Kebanyakan orang bangun tidur, berdiri, berpakaian, dan langsung bergegas menyelesaikan urusan hariannya tanpa pernah memberi diri mereka waktu untuk mengatur apa yang terjadi di dalam kepala mereka sendiri. Ini bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga soal identitas. Napoleon Hill pernah berkata, ide yang tidak dicatat akan menjadi ide yang hilang. Bahkan lebih dari itu, pikiran yang tidak teratur menjadi akar dari kecemasan, penundaan, dan stagnasi. Pernahkah Anda menyadari betapa kacau pikirannya ketika Anda bangun tidur? Gambar-gambar, ide, kekhawatiran, keinginan, ketakutan, dan di tengah semua itu, kilasan inspirasi. Namun jika Anda tidak menangkapnya, dalam beberapa menit saja ide-ide itu akan menguap, tergantikan oleh tuntutan eksternal, rutinitas, dan kebisingan dunia. Seperti mencoba menangkap kabut dengan tangan. Masalahnya bukan terlalu banyak pikiran, masalahnya adalah tidak memiliki kontrol atas pikiran tersebut. Hill mempelajarinya sejak dini dan berkali-kali menceritakan kekuatan menulis dalam perjalanan hidupnya. Setiap pagi ia membiasakan diri menuliskan pikiran, tujuan dan kekhawatirannya. Bukan sebagai penyair atau sastrawan, tetapi sebagai seorang strategis. Ia memahami bahwa pikiran hanya menjadi sekutu ketika Anda memberi bentuk konkret pada pemikiran. Canda, menulis adalah cara paling sederhana dan efektif untuk melakukan itu. Tidak heran jika tokoh-tokoh seperti Thomas Edison dan Abraham Lincoln membawa potongan kertas di saku mereka untuk mencatat ide,
pertanyaan, dan refleksi sepanjang hari. Karena siapa yang tidak menulis akan lupa, dan yang lupa akan mengulangi kesalahan yang sama, kekecewaan yang sama, dan pola pikir yang sama. Ilmu pengetahuan menjelaskan ini dengan sangat baik. Sebuah studi dari Universitas Princeton menunjukkan bahwa menulis dengan tangan mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan memori jangka panjang dan membangun fokus. Lebih dari itu, orang yang menulis tujuan dan perasaan mereka setiap hari memiliki 42% lebih besar kemungkinan untuk mencapai apa yang mereka rencanakan dibandingkan dengan mereka yang menyimpan semuanya dalam kepala. Tidak perlu sesuatu yang rumit. 5 menit, sebuah buku catatan, sebuah pena. Tidak ada aturan, rahasianya ada pada niat. Tulislah apa yang mengganggu Anda. Tulislah apa yang ingin Anda capai. Tulislah apa yang Anda syukuri, apa yang Anda takutkan, apa yang perlu Anda selesaikan. Tindakan sederhana ini memperlambat pikiran, mengatur kekacauan, dan mengungkapkan kebenaran yang mungkin tidak Anda miliki keberanian untuk menghadapinya dengan lantang. Berapa kali Anda merasakan kegelisahan yang tidak jelas, perasaan tersesat, tanpa bisa menjelaskan dengan tepat? Mengapa? Ketahuilah bahwa sebagian besar kegelisahan itu berasal dari kurangnya kejelasan. Dan kejelasan tidak datang dengan sihir. Kejelasan dibangun dan menulis adalah batu pertama. Napoleon Hill, pada masa-masa sulit ketika ia tidak memiliki uang setelah menerima tantangan dari Andrew Carnegie, selalu menulis buku harian yang berisi ide, ketakutan, dan strategi untuk keluar dari situasi itu. Ia sendiri mengatakan bahwa seringkali ia bisa mempertahankan kewarasannya dan tidak menyerah hanya dengan membaca kembali apa yang ia tulis beberapa hari sebelumnya. Itu seperti berbicara dengan diri sendiri, mengumpulkan keberanian dan mengoreksi arah. Sekarang bayangkan ini, jika besok pagi Anda bangun dan menulis selama 5 menit tentang 3 hal yang paling mengganggu Anda, 3 hal yang paling membuat Anda bersemangat, dan langkah kecil berikutnya yang harus Anda ambil. Bagaimana sisa hari Anda? Karena ketika Anda menuliskannya, itu bukan lagi hanya pikiran yang mengambang, melainkan sebuah komitmen, sebuah arah. Dan pikiran secara alami cenderung mencari konsistensi antara apa yang Anda tulis dan apa yang Anda lakukan. Ini disebut konsistensi kognitif, sebuah prinsip yang dipelajari oleh psikolog seperti Robert Cialdini. Mencatat ide-ide Anda bukan sekadar mencatat pikiran, melainkan membangun kisah hidup Anda sendiri. Ini seperti menggambar peta di mana sebelumnya hanya ada wilayah yang kabur dan tak jelas. Tanpa peta, Anda bangun dan berlari ke segala arah, tanpa tahu apakah Anda mendekati atau menjauh dari hal yang benar-benar penting. Percayalah, banyak orang menjalani hidup seperti itu bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Jadi, sebelum membuka ponsel, sebelum berbicara dengan siapapun, sebelum membiarkan dunia berteriak di pikiran Anda, ambil selembar kertas dan tulislah. Tuliskan niat Anda, kegelisahan Anda, kemenangan kecil dari hari sebelumnya. Mungkin terlihat tidak penting di awal, tetapi seperti air yang mengikis batu karena terus-menerus, menulis setiap hari akan membentuk karakter Anda, mengungkap pola-pola, menunjukkan sabotase diri, dan menuntun jalan. Dan yang paling menarik, setelah waktu berlalu, Anda akan membaca ulang halaman-halaman itu dan menyadari betapa banyak Anda telah berkembang, betapa banyak kekhawatiran bodoh yang sudah Anda tinggalkan, betapa hal yang dulu tampak mustahil, kini menjadi hal yang alami. Karena segala sesuatu yang tercatat memiliki kekuatan untuk diasah. Ini adalah kebiasaan yang tidak hanya mengubah hari Anda, tapi juga takdir Anda, yang menulis mengorganisasi, yang mengorganisasi memutuskan, yang memutuskan melaksanakan, dan yang melaksanakan membangun. Tidak ada keajaiban, ada metode. Dan metode itu dimulai dengan 5 menit kejujuran di depan selembar kertas kosong. Lakukan ini besok pagi, tanpa alasan, tanpa penilaian, hanya tulis. Anda akan terkejut dengan kejelasan yang sudah menunggu Anda sepanjang waktu. Ada sebuah rahasia sunyi yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, yang membedakan mereka yang selalu hidup dalam beban kekurangan dengan mereka yang hidup dalam keadaan penciptaan. Rahasia itu adalah rasa syukur, dan bukan
bukan rasa syukur dangkal ala media sosial atau kutipan klise. Ini adalah latihan mental yang mendalam dan strategis yang mengubah cara Anda melihat segala sesuatu di sekitar Anda, dan terutama cara Anda melihat diri sendiri. Napoleon Hill memahami ini jauh sebelum ilmu modern ketika dia berkata, "Tidak ada orang yang bisa mencapai puncak besar sambil membawa dendam dan ketidakbersyukuran dalam hati." Dia tahu bahwa rasa syukur bukanlah sebuah emosi, melainkan sebuah alat. Kesalahan orang yang terjebak merasa kecil tanpa motivasi atau keberuntungan dalam hidup adalah memulai hari dengan memandang apa yang kurang. Tagihan yang tertunda, pekerjaan yang dibenci, kesehatan yang tidak sesuai harapan, hal-hal yang belum terjadi. Dan sudut pandang mental inilah yang membuat segalanya terasa lebih berat dari kenyataannya. Pikiran secara alami mencari untuk mengonfirmasi apa yang Anda pilih untuk difokuskan. Jika Anda bangun dengan fokus pada kesalahan, tebak apa? Anda hanya akan menemukan lebih banyak alasan untuk merasa tidak cukup. Jika Anda menganalisis, Anda akan melihat orang yang terus-menerus mengeluh, membandingkan diri, mengharapkan hal buruk, adalah orang yang tetap terjebak dalam siklus masalah yang sama. Ini bukan kebetulan, ini pola mental. Mereka memperkuat keadaan emosional negatif setiap hari dan tanpa sadar menjauhkan peluang, ide bagus, dan koneksi yang bisa mengubah permainan. Psikologi positif membuktikan ini. Sebuah studi dari Universitas California menemukan bahwa orang yang berlatih rasa syukur setiap hari sampai 25% lebih bahagia, lebih tangguh, dan lebih siap bertindak menghadapi kesulitan. Dan ini sebuah hal yang jarang diceritakan. Rasa syukur sejati bukanlah akibat dari pencapaian besar. Ia adalah penyebabnya. Mereka yang bersyukur ketika segala sesuatunya baik hanya bereaksi. Mereka yang berlatih rasa syukur sebelum melihat hasil, menciptakan energi yang menarik hasil tersebut. Ini sederhana dan sangat efektif. Bayangkan perbedaan antara seseorang yang bangun tidur, langsung mengambil ponsel dan dipenuhi oleh berita buruk, gosip, serta tekanan, dan seseorang yang sebelum melakukan apapun, menarik napas dalam-dalam dan mengenali 3 hal baik dalam hidupnya. Meskipun kecil, meskipun hanya secangkir kopi hangat, suara burung, atau kekuatan untuk melewati hari lainnya. Orang kedua ini memulai hari dengan keunggulan, secara emosional lebih kuat dan secara mental lebih siap menghadapi tantangan. Dan jika kamu menganggap ini omong kosong atau sekadar motivasi, pikirkanlah contoh Oprah Winfrey, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, mengaitkan sebagian besar kesuksesannya pada kebiasaan sehari-hari mencatat alasan untuk bersyukur. Menurutnya, hal ini tidak hanya membentuk energinya, tetapi juga menarik situasi dan orang-orang yang sejalan dengan getaran tersebut. Besok, sebelum kebisingan dunia menyapamu, lakukan latihan ini. 3 hal, sederhana, langsung, tidak perlu buku catatan yang indah atau ritual rumit. Cukup sebutkan hal-hal baik yang ada. Ucapkan dengan suara keras, tulis, bayangkan, tapi nyatakanlah. Lakukan dengan keseriusan orang yang tahu bahwa cara kamu memulai pagi adalah benih dari segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Karena kenyataannya, dunia selalu mencoba meyakinkanmu bahwa kamu butuh lebih, bahwa kamu tertinggal, bahwa ada sesuatu yang kurang agar kamu bahagia. Tapi ketika kamu memulai hari dengan berpegang pada apa yang sudah kamu miliki, kamu mengubah posisi. Kamu keluar dari peran pengemis dan mengambil peran pemimpin. Dan hidup, seperti yang dikatakan Napoleon Hill, menghormati mereka yang memimpin pikirannya sendiri sebelum mencoba memimpin takdirnya. Jadi besok pagi, sebelum ada pesan apapun, sebelum masalah apapun, duduklah sejenak, pejamkan mata. Katakan pada dirimu sendiri, aku bersyukur untuk ini, dan ini. Dan lihat bagaimana praktik sederhana dan tenang ini mulai membangun kekuatan yang tak seorang pun di luar sana bisa menjatuhkan. Rasa syukur tidak melemahkan. Rasa syukur memperkuat. Karena mereka yang mengenali apa yang sudah dimiliki, memenangkan 2 kali lipat. Dan mereka yang hanya melihat kekurangan, kehilangan bahkan apa yang dimilikinya. Mereka yang menang di pagi hari, menang dalam hidup. Semua yang telah kita bicarakan sejauh ini, menghadapi ketidaknyamanan di pagi hari, berbicara dengan tegas pada diri sendiri.
Menulis untuk mengatur pikiran dan berlatih rasa syukur sebelum mengeluh bukanlah ritual acak. Ini adalah strategi orang-orang yang mengerti bahwa hidup tidak merespons keberuntungan, melainkan niat. Cara kamu memilih memulai hari membentuk siapa dirimu. Dan yang memutuskan itu bukan jam, bukan bos, bukan berita. Itu kamu. Sekarang, jika kamu merasa ini memanggilmu, jika kamu menyadari betapa sikap sederhana ini bisa mengubah arah ceritamu, maka kamu sudah tahu langkah selanjutnya. Video yang muncul di layar ini adalah bagian berikutnya dari teka-teki itu. Kliklah, karena di sana kita akan naik satu tingkat bersama dan kamu akan menjadi 1% lebih baik dari sekarang. Terima kasih sudah bersama saya sampai titik ini. Aku tunggu kamu di video berikutnya. Ayo lanjut.